Kalau misalnya lu klik video kali ini, gue yakin lu pengen belajar skill baru secara cepat. Mungkin lu mau pengen belajar coding supaya lu bisa bikin startup atau aplikasi supaya bisa ngasilin duit dari sana. Atau mungkin lu mau belajar investasi atau finance supaya lu bisa punya money management, personal finance yang lebih bagus. Atau mungkin sekedar skill-skill yang lucu ya, kayak contoh lu pengen belajar piano untuk impress cewek lu. Bebas, nggak apa-apa, terserah. Yang pasti di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya setiap dari kita bisa belajar skill apapun, kuasain skill apapun 3 kali lebih cepat dari orang-orang biasanya. Mungkin buat lu pada yang belum tahu gue dulunya adalah seorang yang sangat pintar di bidang akademik waktu SMP ke bawah. Tapi semua berubah waktu SMA. Mulai SMA gue mulai aktif untuk organisasi, cari kerja, dan explore banyak skill baru. Gue bisa main piano, gue suka nge-gym, gue suka public speaking, gue suka nulis, main gitar, dan masih banyak hobi lainnya. Mungkin pertanyaannya sekarang, kenapa setiap dari kita perlu untuk punya skill dan selalu upgrade skill? Karena gue percaya dunia ini itu bergerak dengan luar biasa cepat setiap harinya. Setiap hari itu ada perubahan, setiap hari ada teknologi baru, dan otomatis dari sana bakal diperluin skill-skill baru untuk bisa operate teknologi yang ada, supaya setiap dari kita bisa adaptasi dan gak mati lawan yang namanya teknologi. Dan gue sangat percaya di zaman sekarang ini gak ada ceritanya orang itu bisa survive kalau misalnya cuma punya satu skill. Karena di zaman ini setiap orang harus punya beberapa skill yang digabungin jadi satu, yang namanya skill set, untuk seseorang tetap bisa adaptasi dan gak mati lawan yang namanya teknologi. Mungkin sekarang kalian tanya, contoh skill set itu kayak gimana? Contoh, lu adalah seorang content creator. Kalau misalnya lu mau jadi content creator, lu nggak bisa cuma punya satu skill set. Lu nggak bisa cuma bisa edit video. Lu perlu tahu caranya gimana setting kamera. Lu perlu tahu cara gimana bikin tonalitas yang bener waktu ngomong. Lu perlu tahu cara gimana milih angle yang bagus. Lu perlu tahu cara gimana editing. Dan gak kalah penting, lu perlu tahu copywriting yang bener kayak gimana supaya video lu menarik. Jadi di setiap pekerjaan kita itu perlu beberapa skill, gabungan skill yang jadi skill set. Dan untuk setiap dari lu tetap bisa punya kerjaan di zaman dimana semuanya ada AI. Cara terbaik untuk setiap dari lu bisa belajar skill baru secara cepat, secara efisien adalah lu perlu untuk jadi praktisi, bukan seorang teoris. Mungkin banyak orang ngerasa produktif, ngerasa punya skill baru dengan mereka nonton video tutorial. Mereka mau belajar masak, mereka nonton tutorialnya berjam-jam, mereka catet, terus mereka baca lagi. Menurut gua, dengan lu membaca, dengan lu menonton video tutorial, itu nggak akan menambah skill lu. Mungkin akan menambah pengetahuan lu. Tapi begitu lu terjun langsung, hasilnya pasti bakal jelek. Karena untuk lu master sesuatu, untuk lu jago dalam sesuatu, untuk lu bisa jago dalam suatu skill, lu perlu jam terbang yang tinggi. Lu perlu trial and error setiap hari. Kalau lu mau belajar piano, lu mau jago main piano, lu nggak bisa cuma nonton video tutorial di YouTube. Lu nggak bisa cuma baca tutorial di buku. Karena muscle memory lu nggak akan terlatih. Paham kan? Muscle memory itu nggak akan bisa dilatih dengan lu membaca sesuatu atau nonton sesuatu. Lu harus latihan itu by the time. 1% setiap hari lebih bagus supaya lu akhirnya bisa punya skill itu. Dan ada satu riset, nanti gue tampilin di samping gue. Ada beberapa metode yang biasanya dilakuin sama orang-orang untuk mereka belajar skill baru. 2 hal paling gak efektif itu pokoknya membaca sama dengerin lecture. Maksudnya kayak diajarin secara teori. Tapi 2 hal paling efektif untuk setiap dari lu bisa jago dalam sesuatu adalah lu perlu untuk latihan, sama lu perlu untuk ngajarin orang. Itu adalah 2 cara paling efektif untuk lu bisa kuasain suatu skill. Satu hal yang lu perlu untuk note, kalau misalnya lu mulai untuk belajar suatu skill baru ya, lu perlu untuk belajar dasarnya, fundamentalnya, cara berpikir dasarnya secara bener, supaya lu nggak ngawur nanti. Sama kayak matematika, waktu lu di sekolah dulu, lu perlu untuk belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dulu sebelum lu ngerti aljabar, logaritma. Kalau lu di gym, lu perlu untuk ngerti dasar-dasar kayak upper body, otot shoulder, chest, leg, back, baru lu bisa mulai latihan, baru lu bisa mulai untuk bikin split. Kalau lu nggak ngerti apa-apa, terus lu langsung pakai istilah-istilah tinggi ya, misalnya lu nggak pernah belajar matematika sama sekali, lu nggak pernah belajar penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, tapi lu langsung coba kerjain logaritma, lu nggak akan bisa. Misal lu mau belajar investasi saham, tapi lu nggak pernah ngerti apa itu saham, gimana caranya saham kerja, lu nggak akan bisa bikin keputusan investasi yang tepat. Lu nggak akan bisa ngerti gimana caranya menghitung harga suatu saham, suatu perusahaan. Jadi lu perlu untuk pahami objektif, cara berpikir dasar dan fundamental dari suatu skill yang lu pengen pelajari. Jangan lu langsung nekat, langsung sok-sokan, ngerasa pinter, langsung pakai istilah-istilah yang sulit dimengerti,
padahal dasarnya lu nggak ngerti secara bener. Sama yang nggak kalah penting ya, lu perlu untuk bikin habit baru. Misal lu setiap hari bangun jam 6, ada 1 jam kosong sebelum lu berangkat kerja atau berangkat kuliah misalnya jam 7, lu paksain bikin jadwal baru setiap hari untuk lu latih skill yang lu mau pelajari. Lakuin itu selama 21 hari dan itu akan jadi habit baru dan lu akan terbiasa dengan kebiasaan baru. Karena kalau misalnya lu pengen punya skill tanpa adanya konsistensi lu melatih skill itu, lu selamanya nggak akan jago, lu nggak akan master di bidang itu, dan lu akan jadi generalis. Yang terakhir, lu bisa dokumentasiin journey lu, perjalanan lu. Entah lu mau jadi content creator, lu mau buka bisnis, lu mau belajar coding, lu dokumentasiin setiap progres kecil, milestone kecil, dan dari sana lewat 1 tahun, kalau misalnya lu konsisten, lu akan ngeliat lagi ke belakang dan lu akan ngerasa seberapa jauh lu udah improve dibanding hari pertama lu mulai belajar sesuatu. Dan lu akan berterima kasih ke diri lu sendiri karena lu memutuskan untuk konsisten dan gak pernah nyerah untuk bisa improve diri lu setiap hari. Dan ya, gue berharap lu berhasil, gue berharap semua dari lu sukses, and yeah, that's all.